Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 10 negara yang tergabung ke dalam ASEAN. Negara-negara tersebut adalah Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja. Ke-10 negara ini tentunya memiliki kenampakan alam yang berbeda karena memiliki perbedaan kondisi geografis. Nah, pada video ini akan dijelaskan tentang kondisi keruangan yang berkaitan dengan bentang alam, penduduk, perekonomian, dan sumber daya alam dari negara-negara ASEAN. Yang pertama adalah Indonesia. Bentang alam di Indonesia dapat dibedakan menjadi bentang alam di daratan dan juga bentang alam di dasar laut. Bentang alam di daratan Indonesia itu banyak sekali. Beberapa contohnya adalah pegunungan, dataran tinggi, dan juga dataran rendah. Indonesia memiliki banyak sekali pegunungan. Tetapi tahukah kalian pegunungan tertinggi di Indonesia? Nah, pegunungan tertinggi di Indonesia adalah Pegunungan Jayawijaya. Letaknya di Papua. Titik tertinggi di Pegunungan Jayawijaya adalah Gunung Puncak Jaya atau Puncak Kartens. Gunung ini memiliki ketinggian 4.884 meter di atas permukaan laut. Gunung Puncak Jaya menjadi gunung tertinggi di Indonesia dan menjadi kawasan situs warisan dunia dari UNESCO. Pegunungan Jayawijaya ini memiliki beberapa keunikan. Salah satunya adalah terdapat salju. Tetapi tidak semua puncak di Pegunungan Jayawijaya terdapat salju. Namun sayangnya, gletser atau bongkahan es yang besar di puncak Gunungan Jayawijaya mulai menipis. Penipisan salju ini diakibatkan perubahan iklim. Perubahan iklim meningkatkan suhu atmosfer yang menyebabkan udara di sekitar gletser menghangat dan membuat salju di puncak Jayawijaya menipis. Kemudian bentang alam di daratan selanjutnya adalah dataran tinggi. Dataran tinggi adalah daerah yang letaknya di atas 1000 meter dari permukaan laut. Dataran tinggi merupakan daerah di antara gunung-gunung berbentuk agak datar dan lebih tinggi dari daerah sekitarnya. Beberapa contoh dataran tinggi di Indonesia adalah dataran tinggi Ijen di Jawa Timur, dataran tinggi Dieng di Jawa Tengah, dataran tinggi Alas dan Gayo di Aceh, dataran tinggi Kayo di Sumatera Utara, dataran tinggi Agam di Sumatera Barat, dan dataran tinggi Pangalengan di Jawa Barat. Selanjutnya adalah dataran rendah. Nah, dataran rendah adalah dataran yang mempunyai ketinggian sekitar 200 hingga 300 meter di atas permukaan laut. Contoh dataran rendah yang ada di Indonesia adalah dataran rendah Pantura yang ada di ujung barat bagian utara Pulau Jawa. Dataran rendah Pantura yang ada di Jawa ini mempunyai lahan yang dimanfaatkan sebagai tempat tinggal dan juga sebagai pertanian padi. Selanjutnya adalah bentang alam di dasar laut. Selain bentang alam di daratan, sebagai negara maritim,
Indonesia juga memiliki bentang alam dasar laut. Bentang alam yang dimiliki Indonesia di dasar laut adalah yang pertama, palung. Palung adalah bagian yang berada di dasar laut dengan kedalaman tinggi dan dindingnya curam. Contohnya adalah Palung Mindanao dan Kai. Selanjutnya, lubuk laut. Lubuk laut adalah dasar laut yang berbentuk bulat cekung seperti baskom. Contoh lubuk laut di Indonesia adalah Sulu dan Banda. Kemudian selanjutnya adalah punggung laut. Punggung laut atau punggung bukit lautan adalah bentukan di dasar laut yang mirip tanggul raksasa. Contoh dari punggung laut di Indonesia adalah Sibolga dan Snelius. Kemudian gunung laut. Gunung laut adalah sebuah gunung yang naik dari dasar laut yang tidak sampai naik sampai ke permukaan laut. Contoh gunung laut di Indonesia adalah Gunung Krakatau dan Anak Krakatau. Kemudian ambang laut. Ambang laut adalah sebuah lautan dangkal berbentuk seperti bukit bawah laut yang memisahkan dua lautan yang lebih dalam dan luas. Contoh ambang laut di Indonesia adalah Sulu dan Gibraltar. Selanjutnya, kondisi keuangan Indonesia berkaitan dengan penduduk. Nah, jumlah penduduk Indonesia menurut Kementerian Dalam Negeri pada tahun 2020, jumlah penduduk Indonesia adalah 279.889 jiwa. Kemudian bahasa resmi dari negara Indonesia adalah bahasa Indonesia. Tetapi bahasa sehari-hari sebagian besar penduduk Indonesia adalah bahasa daerah. Agama dari sebagian besar penduduk Indonesia adalah agama Islam, yaitu sekitar 88% dari jumlah penduduk Indonesia. Sisanya menganut agama Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu, serta ada beberapa penduduk yang menganut aliran kepercayaan. Selanjutnya, perekonomian Indonesia. Posisi Indonesia yang sangat strategis yaitu berada pada jalur silang perdagangan dunia menyebabkan Indonesia aktif dalam perdagangan internasional. Misalnya seperti dalam kegiatan ekspor dan impor. Komoditas ekspor utama Indonesia adalah minyak dan gas bumi. Kemudian juga hasil hutan, tekstil, serta hasil pertanian dan peternakan. Sedangkan untuk komoditas impor Indonesia adalah perlengkapan industri, farmasi dan kimia, serta barang elektronik dan otomotif. Selanjutnya adalah sumber daya alam Indonesia. Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam. Sumber daya alam ini tersebar di daratan maupun di lautan. Keberadaan gunung api di Indonesia berperan besar dalam pembentukan tanah yang subur. Tanah yang subur yang dimiliki Indonesia dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian. Hasil pertanian Indonesia antara lain padi, jagung, kelapa,
tebu, pisang, tembakau, dan kopi. Selain dari hasil pertanian, Indonesia juga kaya hasil tambang. Persebaran barang tambang di Indonesia dapat kalian lihat pada tabel berikut ini. Kondisi keuangan Brunei Darussalam. Yang pertama, bentang alam. Jika kalian perhatikan pada peta, wilayah Brunei Darussalam berbentuk seperti kantong yang terbagi menjadi dua bagian. Wilayah bagian timur lebih sempit dibandingkan wilayah bagian barat. Kedua wilayah ini memiliki bentang alam yang berbeda. Wilayah Brunei Darussalam bagian timur berupa perbukitan dengan ketinggian rata-rata 1000 meter di atas permukaan laut. Puncak tertinggi di wilayah timur Brunei Darussalam adalah Bukit Pagong dengan ketinggian 1850 meter di atas permukaan laut. Di wilayah timur negara Brunei Darussalam juga terdapat beberapa sungai, yaitu Sungai Temburong, Batu Apoy, Belalong, dan Pandaruan. Sungai-sungai tersebut bermuara di Teluk Brunei. Kemudian bentang alam di wilayah barat Brunei Darussalam. Wilayah bagian barat Brunei Darussalam didominasi oleh dataran rendah. Daerah pantai di wilayah ini berupa rawa dan hutan bakau. Di pantai utara Brunei Darussalam terdapat Teluk Brunei. Sungai-sungai yang mengalir di wilayah Brunei Darussalam bagian barat antara lain adalah Sungai Belait, Sungai Tutong, Sungai Baram, dan Sungai Brunei. Penduduk Brunei Darussalam. Pada tahun 2020, jumlah penduduk Brunei Darussalam sekitar 437.479 jiwa. Kepadatan penduduk di negara ini sekitar 83 orang per kilometer persegi. Suku yang mendiami negara Brunei Darussalam didominasi oleh orang Melayu. Hampir setengah dari total penduduk Brunei Darussalam adalah keturunan Melayu. Selain Melayu, penduduk Brunei Darussalam juga merupakan keturunan Tionghoa dan juga ada penduduk pendatang dari berbagai wilayah. Misalnya dari suku Dayak asli Kalimantan dan suku Jawa. Bahasa resmi yang digunakan oleh masyarakat Brunei Darussalam adalah bahasa Melayu. Selain bahasa Melayu, mereka juga menggunakan bahasa Inggris dan Mandarin. Untuk agama yang dianut masyarakat Brunei Darussalam, mayoritas adalah agama Islam. Lebih dari 60% masyarakat Brunei Darussalam memeluk agama Islam. Sisanya memeluk agama Buddha sekitar 12% dan Kristen sekitar 9%. Perekonomian negara Brunei Darussalam. Perekonomian negara Brunei Darussalam bertumpu pada sektor pertambangan minyak bumi dan gas. Kegiatan pertambangan tersebut dilakukan di daerah pesisir dan lepas pantai. Kegiatan pertambangan yang dilakukan di daerah pesisir dilakukan di daerah Seria, sedangkan kegiatan pertambangan yang dilakukan di lepas pantai dilakukan di daerah Kuala Belait, Ampar, dan Jerudong. Untuk sektor pariwisata, jenis kegiatan pariwisata yang dikembangkan negara Brunei Darussalam adalah wisata religi dan wisata alam. Di negara Brunei Darussalam terdapat banyak sekali masjid besar dan megah yang menjadi daya tarik bagi wisatawan. Contoh wisata religi yang ada di Brunei Darussalam adalah Masjid Sultan Omar Ali Saifuddin. Masjid ini terletak di tepi sungai Brunei, di Kampung Ayes. Ciri khas dari masjid ini adalah kubahnya terbuat dari emas murni.
Selain itu, penduduk Brunei Darussalam juga banyak yang bekerja di sektor peternakan dan pertanian. Komoditas ekspor utama negara Brunei Darussalam adalah minyak mentah, olahan minyak bumi, dan gas alam cair. Selain itu, Brunei Darussalam juga mengekspor tekstil, makanan, dan bahan bangunan. Negara tujuan ekspor utama gas alam dari negara Brunei Darussalam adalah Jepang. Sedangkan komoditas impor Brunei Darussalam adalah mesin-mesin industri, peralatan transportasi, dan bahan-bahan kimia. Sumber daya alam negara Brunei Darussalam. Sumber daya alam yang dimiliki negara Brunei Darussalam diantaranya adalah migas atau minyak dan gas, perikanan, dan hasil pertanian. Migas merupakan sumber daya alam terbesar yang tersebar di hampir seluruh wilayah di negara Brunei Darussalam. Perikanan merupakan sumber daya alam terbesar kedua di negara Brunei Darussalam. Kegiatan penangkapan ikan dilakukan di sepanjang garis pantai utara Brunei Darussalam. Untuk hasil pertanian di negara Brunei Darussalam masih tergolong kecil, tetapi para petani di Brunei Darussalam sudah menggunakan teknologi yang canggih dalam mengolah lahan pertanian. Hasil pertanian utama negara Brunei Darussalam adalah padi, sagu, dan ubi kayu.